Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian ya yang sekarang naik kelas 9 ya. Yang dulunya kelas 8 sekarang kelas 9 ya. Sudah besar berarti. Oke, untuk ya pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang mapel fikih ya. Jadi nanti kitabnya yang akan kita pelajari adalah Mabadiul Fiqhiyah juz 4 ya. Karena sekarang masih situasinya belum kondusif ya, karena masih banyak virus yang berkeliaran ya. Masih banyak orang yang terkena virus ya. Jadi untuk pembelajaran tetap kita laksanakan walaupun dengan cara online ya, melalui YouTube. Untuk kitab yang akan kita pelajari adalah Mabadiul Fiqhiyah juz 4 ya, untuk kelas 9 sekarang ya. Kenapa kita memilih kitab ini? Karena kitab ini mudah untuk kita pelajari. Karena kalian sudah tahu ya, tentang fikih ya. Karena fikih itu di dalamnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang kita kerjakan sehari-hari ya. Jadi sebagai panduan dalam melaksanakan ibadah kita setiap hari. Oke, karena kalian sudah kelas 3 ya, kelas 9 kelas 3. Karena sudah kelas 9, jadi kita langsung saja ya ke materi ya. Oke, untuk bab pertama ya kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ut toharoh. Al-toharoh itu bersuci. Al-ma'ut tohuru ya, air suci ya. Apa itu air suci? Huwa kullu ma nazala minas sama'i. Jadi air yang turun dari langit. Air hujan berarti ya, air hujan itu suci. Au nabawa minal ardi, atau air yang keluar dari sumber bumi ya, dari tanah. Jadi banyu air yang ngetuk ya, bahasa Jawanya ngetuk, keluar dengan sendirinya, itu namanya air sumber ya. Itu air suci. Bagian ala asli khilqatihi, masih tetap asli dari ciptaannya ya. Jadi masih murni ya, air hujan dengan air sumber itu masih murni ya, belum tercampur dengan air yang lain ya. Beda kalau air sungai ya, bisa tercampur dengan kotoran, bisa tercampur dengan sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau air langit, air hujan, air sumber itu masih murni ya, bersih murni. Jadi ya bisa digunakan untuk bersuci, mandi ataupun berwudu. Walam yataghayyar, dan tidak berubah ahadu al-sofihi, salah satu sifatnya ya. Dan air itu tidak berubah tadi ya, karena baunya atau terkena najis dan lain sebagainya. Bima salaba tahuriyatuhu, karena lepas kesuciannya ya. Jadi masih suci ya, masih murni, tidak tercampur apa-apa, tidak terkena apa-apa. Walam yustamal, dan belum digunakan li raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas ya. Baik hadas kecil maupun hadas besar ya, belum digunakan untuk wudu, belum digunakan untuk mandi, masih murni. Au izalati najasin, atau menghilangkan najis ya, untuk membasuh
mencuci tangan, mencuci piring dan lain sebagainya. Liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an tahuran, air yang suci. Tadi air hujan ya. Air hujan itu suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ma'il bahri tentang air laut, huwa tahurun, itu suci. Huwa tahurun ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya. Jadi air laut ya, air laut itu suci ya. Airnya suci, bangkainya juga suci. Ikan ya, kalau ikan mati itu ya suci, tidak najis, walaupun amis tapi suci ya, tidak najis. Kecuali keluar darahnya itu najis ya. Tapi kalau selama ikan itu tidak mengeluarkan darah, jadi enggak najis ya. Ma'un najasi ya. Tadi air suci, sekarang air najis. Ma'un najisu, air najis, huwa yaitu alladzi waqa'at fihi, yang kejatuhan, najasatun, najis ya. Jadi air najis itu air yang kejatuhan najis. Najis itu siapa? Contohnya kotoran hewan, tembelek, air kencing wedhus kambing ya, atau segala macam kotoran lah. Tembelak lancung juga kotoran. Intinya adalah kotoran, entah itu dari hewan, entah itu dari bangkai hewan kecil maupun besar, itu namanya kotoran dan itu najis ya. Jadi kotoran itu ya najis semuanya, baik itu dari kotorannya hewan, baik besar maupun kecil, kemudian bangkainya hewan, baik kecil maupun besar, itu najis, itu kotoran namanya. Tapi kalau kayak kayu, tanah ya, dan batu dan lain sebagainya, itu bukan benda najis ya. Kalau tanah terlihat kotor tapi tidak najis, walaupun kelihatannya kotor tapi tidak najis. Jadi kalau misalkan kalian ketika ke masjid hujan-hujan ya, pakai sandal, kemudian bajunya kena cipretan sendal, ada tanahnya, pasirnya, itu enggak najis ya. Itu tetap bisa kalian gunakan untuk sholat ya. Tidak perlu dibersihkan juga, tidak apa-apa. Kalau misalkan ragu-ragu dibersihkan, dilap juga enggak apa-apa, dibasuh, dihilangkan kotoran tanahnya itu ya, tidak apa-apa. Wa kana dunal qollataini dan air yang kurang dari 2 qolah. 2 qolah itu kalau di dalam kitab yang dijelaskan di sini itu 2 qolah itu lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm ya. Berapa liter itu? Enggak tahu itu berapa liter. Pokoknya ukurannya itu ya, semacam wadah, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, itu namanya 2 qolah. Kalau kurang dari 2 qolah itu berarti wa illam yataghayyar, ini aja kelanjutannya. Wa illam yataghayyar, dan tidak berubah ya. Au kana qollataini, atau air yang 2 qolah, fataghayyar, akan tetapi berubah ya, baik itu warnanya, rasanya, kemudian baunya ya.
Jadi kalau air yang kurang 2 kola itu mendingan jangan digunakan ya, jangan digunakan langsung ya, istilahnya pakainya itu pakai ember kecil dilubangi itu ya, seperti itu aja, jangan diobok, karena kalau air yang kurang 2 kola itu tidak boleh langsung ya, jadi pakai ember kemudian dilubangi itu malah lebih baik seperti itu. Tapi kalau misalkan kurang tidak cukup ya tidak boleh digunakan untuk wudhu ya, baru membasuh tangan sudah habis ya, nggak boleh ya, harus lebih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza balaghal ma, apabila apabila sampai air kolata ini 2 kolah, lam yahmilil khobasi, maka tidak berpengaruh pada najis ya. Jadi kalau misalkan ada ya air yang 2 kolah terkena najis, itu tidak berpengaruh. Artinya apa? Artinya masih suci, masih bisa digunakan untuk wudhu atau mandi ya. Contoh, air 2 kolah ya terkena kencing ayam atau kencing wedus ya, itu masih bisa digunakan untuk wudhu atau mandi. Karena apa? Karena jumlahnya lebih dari 2 kolah. Jadi masih bisa digunakan untuk mandi dan bersuci, berwudhu. Satu lagi ini tentang najis ya, najis mughalladah. An-najasatul mughalladhatu, najis mughalladah ya, najis paling gede ya, paling besar, paling susah untuk menghilangkannya. Hiya najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing, wal khinziri, dan celeng. Celeng bahasa Indonesianya apa? Babi ya, babi bahasa Jawanya celeng. Babi ya sing cungure papak kayak papan triplet. Jadi anjing dengan babi itu namanya najis mughalladah ya. Wa ma tawallada, dan apa yang dilahirkan minhuma dari keduanya, anaknya termasuk apa, najis ya. Anak anjing ya najis karena anak anjing, anak babi ya najis ya karena anak babi ya, najis. Manene najis, anaknya najis, pada baik, sama saja ya. Au min ahadima, atau dari salah satu keduanya, hayawanin akhor, dengan hewan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada anjing kawin dengan dengan hewan yang lain, terus keluar anaknya, itu najis ya. Walaupun misalnya kalau ada anjing kawin dengan kucing misalkan, kemudian keluarnya kucingnya itu najis, anak kucingnya ya, karena dia kawin dengan anjing ya, jadi najis. Wa tadhuru, dan mensucikannya, bighusliha, dengan membasuhnya, 7 marratin, 7 kali. Jadi untuk menghilangkan najisnya dibasuh 7 kali. Ihdahunna bi turabin tahirin, salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Debu dikasih air kemudian digosokkan ya, itu baik ke-7 pertama atau ketiganya atau keempatnya ya, yang penting di antara 7 basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu ya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru mensucikan atau menyucikan ina ahadikum,
benda salah satu di antara kalian idza walagha apabila dijilat fihil kalbu anjing ayasiluhu membasuhnya sab'a maratin 7 kali ulahuna au ukhrahuna biturabin awalnya atau akhirnya dengan debu ya. Jadi kalau misalkan kalian sedang jalan-jalan di kandang, di kebun, tahu-tahu ada anjing jilat ya, jilat sikilnya atau tangannya atau apanya, ya karena itu ada air liurnya, jadi itu najis ya. Untuk menghilangkannya dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya disambar dengan debu ya, karena ini najis mughalladhah, najis yang besar. Menghilangkannya juga cukup susah ya, sampai 7 kali basuhan. An-najasatul mukhaffaf wallahu a'lam. Jadi sampai di sini dulu ya yang kita pelajari. Nanti kita nanti kita mempelajari bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.